Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Purnama dari kelas IF21E dengan NIM 21416255 2012 46. Selamat malam kepada Bapak Rizky Adi Pratama MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD pemilihan yang belum dinormalisasi dan yang sudah dinormalisasi. Jadi sedikit menjelaskan pengertian dari IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram yang dimana untuk perancangan suatu database, tentunya untuk merelasikan suatu objek atau entitas dan beserta atributnya. Baik, di sini saya ada data IRD pemilihan yang belum dinormalisasi. Jadi di sini tidak, di pengguna admin ini tidak berhubungan ke guru langsung gitu. Berbeda dengan yang sudah dinormalisasi, dia saling berhubungan si admin ini yang sudah diterapkan many to one dan many to many. Sedikit menjelaskan mengenai pengertian normalisasi database. Jadi normalisasi database proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Tujuannya untuk apa normalisasi database? Jadi menghilangkan atau mengurangi redundansi data dan memastikan dependensi data pada tabel yang tepat. Jika belum dinormalisasi, kemungkinan ada sistem yang terburuk, entah itu insert anomali, update anomali, ataupun delete anomali. Sekian dari saya mengenai database yang belum dinormalisasi dan yang sudah dinormalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel yang sudah dinormalisasi di MySQL database final project saya. Di sini ada pengguna yang dimana pengguna mengatur NIS yang ada di siswa dan NIP yang ada di guru dan ID kelas yang ada di kelas dan ID kandidat yang ada di kandidat, serta alurnya di bagian data pemilihan tersebut tentunya yang memilih guru dan siswa. Jadi di sini saya menyambungkan, merelasikan atau menghubungkan yang dimana ID pemilihan dari guru menyambung ke data pemilihan dan serta ID dari pemilihan si siswa menyambung ke data pemilihan, serta di data pemilihan tentunya ada ID kandidat yang dimana untuk guru ataupun dari siswa. Jadi ID kandidat terhubung juga ke kandidat, ID kandidat, dan ID kandidat diatur juga oleh pengguna. Baik, sekian dari penjelasan MySQL yang sudah dinormalisasi. Mengenai 1000 data, di sini ada field name yang biasa tadi sudah saya buatkan di MySQL saya dengan field name-nya yang pertama yaitu ID dengan tipenya yaitu raw number, dan di sini ada username, dan di sininya dengan tipenya juga username. Di sini ada password dengan tipe password. Nah, di sini ada, habis itu setelah password itu ada nama dengan tipe yaitu full name yaitu habis nama yaitu gender dengan tipenya yaitu gender juga. Sini ada tempat lahir, lalu dengan tipenya city. Di sini ada tanggal lahir, tanggal kelahiran,
dengan tipe date time. Setelah tanggal kelahiran di sini ada ID class dengan tipe number. ID class, terus ada email dengan tipenya email address. Lalu di sini ada juga phone yang dimana tipenya juga phone. Lalu foto dengan tipe URL. Setelah kita buat origin key-nya ini, lalu sebelum kita download ya, sebaiknya kita preview dulu apakah data yang kita buat itu sudah benar ataupun belum. Berikut adalah tampilan data 1000 data yang sudah saya buat. Setelah itu lalu kita close. Lalu ingat, sebelum kita download itu di sininya kita akan buat berapa data dan formatnya juga, dan table name. Tabelnya kita 1000 data. Setelah itu lalu kita download data. Sesudah download data ini, kita imporkan ke MySQL kita. Data sudah di-download. Mengenai tabel dari 1000 data yang sudah saya buat ini, strukturnya adalah ID, username, password dengan tabel namanya itu PW, nama, gender, tempat lahir, tanggal kelahiran, ID class, email, phone, dan foto. Dan di sini saya akan menggunakan auto increment, dan ID itu primary key, dan username itu yaitu dengan unique. Lalu kita import. Sebelum kita melihat membuat 1000 data itu, pastikan semua itu benar ya untuk query-nya, karena kalau misalnya tidak pasti error. Dan ini sudah saya buatkan mengenai 1000 data dengan jumlah baris 500. Ada ID, username, PW, nama, gender, tempat lahir, tanggal kelahiran, ID class, email, phone, dan foto. Ini 1 sampai 500. Coba kita lihat dari 500 sampai 1000. Jadi penggunaan ID row number itu hanya untuk berurutan dan berbeda-beda karena primary key sampai 1000. Baik, cukup sekian mengenai database project aplikasi saya yang sudah dinormalisasi maupun tidak dinormalisasi. Bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.